Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mak Punya Cerita. Di sini kita bakal ngobrolin emak-emak setelah minggu lalu bagi-bagi THR, beli baju lebaran, jajan-jajan cantik, wisata. Bagaimana kabar dompet sekarang? Semoga tetap aman ya, karena perjalanan masih panjang. Ini waktunya kembali ke jalur yang benar, hidup sesuai dengan anggaran. Oh ya, pernah mendengar istilah frugal living? Frugal artinya hemat, living artinya hidup. Pendek kata, frugal living artinya hidup hemat. Prinsip frugal living ini dilakukan untuk meraih tujuan finansial yang stabil di masa depan, sehingga banyak yang menjadikan frugal living sebagai gaya hidup. Melakukan efisiensi pengeluaran dan berfokus menyisihkan uang untuk ditabung. Frugal living juga memprioritaskan anggaran keuangan untuk hal-hal yang dianggap perlu. Selain meraih tujuan finansial, frugal living diterapkan sebagai bagian dari gaya hidup minimalis untuk melestarikan alam, walaupun mengorbankan sedikit kesenangan. Tapi ingat, hemat itu tidak sama dengan pelit. Hemat itu mengatur skala prioritas keuangan sesuai dengan porsinya. Ayo, ini waktunya menyelamatkan uang kita untuk hal-hal yang prioritas. Tapi, gimana caranya ya? Sebelumnya, seperti biasa, seruput kopi dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ini dia beberapa tipsnya. Mencatat anggaran jadi pondasi dalam mengatur keuangan yang sehat. Mengatur pengeluaran di pos-pos mana saja yang perlu dilakukan. Catat setiap pengeluaran sehingga bisa mengevaluasi pos mana yang tidak efisien. Selanjutnya, rencanakan menu makanan. Mungkin bisa per minggu. Kurangi jatah order makanan online atau makan di luar. Dimulai dengan mencatat menu apa saja yang akan dimasak. Dengan begitu bisa memperhitungkan bahan-bahan baku yang harus dibeli. Simpanlah bahan-bahan masakan dengan metode food preparation yang sudah banyak tersebar nih di sosial media dan bisa sama mama ikutin ya. Bagaimana trik-trik cara menyimpan yang benar agar bahan baku juga awet dan tetap segar saat dimasak. Memasak makanan di rumah selain menghemat anggaran juga lebih sehat karena kita sendiri yang mengolah dan tahu persis bagaimana higienitas dari makanan yang kita buat. Jangan lupa juga bawa bekal makanan dari rumah ya, agar tidak tergiur untuk jajan di luar. Berkebun bisa menjadi alternatif untuk menghemat pengeluaran. Siapa yang tahu Anda ternyata cukup berbakat untuk menjadi seorang pekebun dengan menanam sayuran di lahan yang sempit. Dan hasilnya tak perlu lagi beli ke tukang sayur untuk mendapatkan sayuran yang sehat. Untuk beraktivitas sehari-hari, pakai transportasi yang memungkinkan jumlah pengeluaran lebih sedikit. Kalau perlu, pakailah transportasi publik jika biayanya memang lebih murah. Prinsip frugal living secara tidak langsung ikut merawat pelestarian lingkungan. Ganti lampu dengan tipe LED yang lebih hemat energi, matikan lampu yang tidak digunakan, cabut kabel barang-barang elektronik yang memang sudah tidak digunakan, dan jangan lupa hemat penggunaan air. Termasuk nih mengurangi scrolling sosial media dan streaming yang menghabiskan banyak kuota. Sebagai kaum mendang-mending, gak ada salahnya membandingkan harga item barang dari toko retail satu dengan toko retail yang lain. Belilah yang harganya lebih murah. Atau sekarang banyak aplikasi online bisa membandingkan dengan lebih mudah barang yang satu dengan barang yang lain, dan belanja pun bisa diantar gratis atau ongkir yang cukup murah. Konsep frugal living tidak terpengaruh oleh tren. Fashion terbaru, barang branded, gadget, mobil, benda-benda tersebut bisa mendorong melakukan impulsive buying atau belanja berlebihan. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan, bukan berarti yang murah atau barang free love atau barang thrift. Belilah barang berkualitas yang tahan sampai jangka panjang daripada beli yang murah tapi tidak tahan lama, yang akhirnya harus mengeluarkan uang lagi untuk beli yang baru. Nah, selanjutnya harus kreatif. Prinsip reuse, reduce, recycle bisa digunakan untuk berhemat. Anda tahu kan miliuner seperti Warren Buffett? Ya,
Dia mau ubah laci meja rias jadi tempat tidur bayi. Banyak barang-barang bekas yang masih layak pakai di rumah. Nah, kenapa enggak untuk mulai menjual barang-barang tersebut dengan metode garage sale dan menyimpan barang-barang tersebut di depan rumah. Tidak berlebihan dalam menggunakan skincare. Cukup dengan skincare dasar jika memang kulit tidak terlalu bermasalah. Ya, Anda hanya cukup facial wash, pelembab, dan sunscreen. Skincare berlayer, ya lumayan lah uang yang dikeluarkan juga. Bayarlah hutang tepat waktu karena dengan begitu akan menghindari dari resiko terkena denda atau catatan kredit yang buruk. Tapi lebih baik lagi, melunasi hutang sepenuhnya akan memperbesar kesempatan Anda untuk berinvestasi dan menabung lebih banyak lagi. Ya, demikian sebagian tips mengenai cara hidup hemat atau frugal living. Saya yakin banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk berhemat. Barangkali Anda punya tips sendiri untuk melakukan itu. Dan Anda bisa mendapatkan kebebasan finansial yang Anda idamkan. Akhirnya kita sampai di penghujung episode. Mak-mak bisa mendengarkan lebih lengkap mengenai tips-tips frugal living ini di podcast Mak Punya Cerita. Semoga menjadi inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.